cara untuk bertumbuh sehat. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 2. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Kristen sejati dimulai dari hari pertobatan, ketika seorang berdoa dengan sungguh-sungguh untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang disebut dilahirkan secara rohani. Kelahiran rohani merupakan titik dimulainya seorang mengalami proses pertumbuhan rohani. Digambarkan seperti bayi yang baru lahir, ia memerlukan tempat yang aman dan penuh kasih, serta pemeliharaan yang cukup agar dapat bertumbuh sehat menjadi semakin dewasa. Lalu bagaimana caranya bayi rohani dapat bertumbuh dengan sehat? Rasul Petrus menulis surat ini kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di Pontus dan Galatia dengan tujuan agar orang-orang Yahudi yang baru saja mengalami kelahiran rohani dapat bertumbuh dengan sehat. Mereka berperilaku kudus sehingga hidup damai sejahtera dan tidak ada celah bagi musuh untuk mencela kehidupan mereka. Selanjutnya, bagaimana cara untuk bertumbuh dengan sehat sehingga mereka kuat menghadapi masa penderitaan sebagai Kristen yang dewasa secara rohani? 3 cara untuk bertumbuh sehat, yaitu 1. Buanglah segala kejahatan. Ayat 1. Rasul Petrus memberikan nasihat, karena itu buanglah segala kejahatan, yaitu buanglah dengan perasaan jijik dan tidak akan pernah mengenakannya lagi. Hal ini terkait dengan 1. Segala jenis kejahatan. 2. Tipu muslihat, termasuk sanjungan yang bersifat menjilat dan kata-kata licik memperdaya orang lain. 3. Kemunafikan, yaitu kebalikan dari kesalehan dan pura-pura bersahabat. 4. Segala macam kedengkian, yaitu sikap gusar terhadap keberhasilan orang lain. Serta 5. Fitnah, yaitu tindakan mencemarkan nama baik orang. Orang Kristen perlu diperingatkan tentang dosa yang mengikat dirinya, apalagi bagi mereka yang masih baru mengalami pertobatan, karena mereka masih rapuh terhadap pencobaan. Dosa harus dibuang, karena dosa-dosa yang terpelihara akan menghalangi seorang untuk menerima taburan firman Allah. Sikap memelihara dosa dapat memperhambat keuntungan rohani dan kesejahteraan kekal kita. 2. Jadilah seperti bayi yang baru lahir. Ayat 2. Rasul Petrus melanjutkan dengan menyebutkan makanan sehari-hari yang sehat supaya tubuh dapat bertumbuh. Kewajiban yang disarankan adalah terus-menerus dengan sepenuh tenaga menginginkan firman, dan istilah firman disebut dengan susu murni. Ini berarti bahwa firman Tuhan haruslah murni, tidak dicampuri dengan pikiran manusia yang seringkali mencemari firman Allah dan menghalangi seorang untuk mengenal kehendak Allah bagi dirinya. 2 Korintus 2 ayat 17. Rasul Petrus mengingatkan bahwa untuk bertumbuh sehat secara rohani, maka seorang membutuhkan asupan makanan yang sesuai. Bayi yang sehat menginginkan susu ibu, dan keinginannya sangat kuat karena rasa lapar yang tidak tertahankan dan kesukaan ketika mendapatkannya. Ciri seorang yang telah mengalami kelahiran baru adalah ia memiliki keinginan yang begitu kuat terhadap firman Allah. Dan firman Allah itulah yang mengerjakan perbaikan dan peningkatan dalam kehidupan rohaninya. 3. Kecaplah kebaikan Tuhan. Ayat 3. Yesus Kristus Tuhan adalah pribadi yang penuh rahmat terhadap umatnya. Ia teramat baik hati, pemurah, dan penuh pengampunan terhadap orang berdosa. Ia penuh belas kasihan dan baik kepada orang-orang berdosa yang tidak layak menerima kasih karunia, karena ia memiliki kepenuhan kasih karunia di dalam dirinya. Mengecap kebaikan Tuhan berarti mensyukuri hari kelahiran baru karena telah menerima kasih karunia keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Mengecap tidak dapat dilakukan dari jarak jauh, seperti hal melihat, mendengar, dan mencium bau sesuatu. Untuk dapat terus-menerus mengecap kebaikan Kristus,
Seseorang yang telah mengalami kelahiran baru harus selalu melekat erat dengan Kristus. Mengecap berarti mencicipi sedikit saja kebersamaan dengan Tuhan di dalam hidupnya. Ini bukan hanya menunjuk pada pengalaman seorang meneguk susu murni firman-Nya, tetapi juga memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan karena bergaul akrab dengan firman-Nya. Sahabat Iktus, kelahiran rohani telah memperbarui seluruh kehidupan kita. Kehidupan lama yang penuh dosa diubah menjadi kehidupan baru dengan karakter baru, yaitu sikap hidup yang seturut dengan kehendak-Nya. Komitmen untuk membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, dengki, dan fitnah dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Semakin kita melekat pada Tuhan, maka semakin kita menjauhi dosa. Saya dapat bersikap tegas terhadap dosa hanya bila saya selalu menerima asupan firman Tuhan sebagai makanan yang sehat. Jika tidak, maka saya sangat mudah jatuh ke dalam dosa dan pasti mengganggu pertumbuhan rohani saya. Firman Tuhan adalah satu-satunya makanan sehat yang mengikis tabiat dosa dan membangun sel-sel rohani yang sehat, sehingga hidup saya menghasilkan buah secara efektif. Setiap kali saya mendengar firman Tuhan, saya rindu untuk mengalami kuasa firman Tuhan dalam kehidupan saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya membuang segala kejahatan yang ada dalam diri saya? Apakah saya memiliki komitmen untuk selalu menikmati firman Tuhan yang murni? Bagaimana caranya agar firman Tuhan bekerja secara efektif memperbarui hidup saya? Tuhan Yesus, Engkau mengenal saya. Jika masih ada kejahatan tersembunyi di dalam diri saya, buatlah saya gelisah sehingga saya sedia membuangnya. Saya tidak mau pertumbuhan rohani saya terganggu karena ada dosa yang terpelihara rapi di dalam hidup saya. Saya ingin menikmati firman-Mu, bukan sekedar untuk mengisi pengetahuan saya, melainkan saya dapat mengalami Tuhan dalam setiap kebenaran yang saya renungkan. Saya merindukan pertumbuhan rohani yang menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Belajar Alkitab berarti belajar hidup sehat. Kristuslah